Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Kemudian tak lupa sholat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan ialah momentum yang sangat berharga bagi kita untuk memperbaiki diri, baik dalam ibadah maupun dalam menata hati. Hati adalah pusat dari segala aktivitas kita. Jika hati kita bersih dan tenang, maka kehidupan pun akan terasa lebih damai. Sebaliknya, jika hati kita dipenuhi dengan kebencian, iri, dengki, maka kebahagiaan akan terasa jauh dari diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Di bulan ini merupakan bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat ibadah saum. Ibadah saum merupakan ibadah yang telah diwajibkan oleh umat muslim di bulan Ramadan. Selain itu, saum juga mengajarkan kita makna kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang berpuasa akan merasakan kebahagiaan saat ia menyelesaikan ibadah puasa, karena ia dapat melakukan kembali perkara-perkara yang dilarang saat ia berpuasa. Lebih dari itu, ia akan bahagia karena kepuasan batin yang dirasakan saat ia dapat melaksanakan ibadah kepada Allah seraya mengharap pahala darinya. Kebahagiaan orang-orang yang berpuasa tentu bukan bermakna bahwa ia tidak menyukai ibadah yang dilakukannya itu. Namun, sebagaimana yang dikatakan tadi, kebahagiaan itu lahir dari kenikmatan yang ia rasakan saat ia diberikan kekuatan untuk melaksanakan salah satu ibadah kepada Allah yang cukup terbebani. Kebahagiaan itu adalah tanda keimanan yang terpancang dalam hatinya, kesadaran yang dalam atas kebutuhannya terhadap ketaatan yang dapat mengangkat derajatnya di sisi Allah. Dan ini adalah hakikat kebahagiaan bagi orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman. Meraih kebahagiaan adalah cita-cita setiap manusia. Tidak ada manusia yang ingin bersedih, sengsara maupun hidup dalam kegalauan. Siapapun akan berusaha mencari kebahagiaan itu, walaupun harus melalui kesengsaraan dan kesulitan terlebih dahulu. Orang yang menjalankan ibadah saum, ia akan senang dan berbahagia bukan karena senang datangnya waktu makan dan minum semata, melainkan lebih dari itu, karena ia senang atas berhasilnya menamatkan puasa di hari itu, sehingga ia berhak atas mendapatkan pahala dari Allah. Bagi seseorang muslim yang menjalankan ibadah saum terdapat dua kebahagiaan. Hal ini tertera dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Liso ini farhatani, farhatun inda fitri, wa farhatun inda liqa'i rabbi." Yang artinya, orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Kebahagiaan yang pertama yaitu kebahagiaan saat ia berbuka karena telah mampu menahan haus dan lapar
selama sehari penuh serta mendapatkan pahala yang diharapkan. Kebahagiaan yang kedua, kegembiraan saat bertemu dengan Tuhannya disebabkan mendapatkan balasan amal puasa, kemudian mendapatkan pujian, atau keberuntungan dapat berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Kebahagiaan bagi orang yang berpuasa digambarkan dalam sebuah doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat doma'u wa batallatil qurubu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, urat-urat telah menjadi segar, dan pahala telah ditetapkan dengan izin Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ada juga doa yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa ala rifqika aftartu, yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu lah aku berbuka. Saudaraku yang dirahmati Allah, kebahagiaan hakiki merupakan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua di dunia maupun di akhirat, yang nantinya kita berharap masuk surga kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk selalu mengajar kebahagiaan hakiki dengan cara tidak menuruti hawa nafsu, memenuhi segala kebutuhan jasadiah kita maupun mengumbar syahwat. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim senantiasa mengingat 3 hal yang mendasar, yaitu dari mana kita ini berasal, untuk apa kita ini diciptakan di dunia ini, kemudian mau kemana kita setelah hidup di dunia ini. Jawabannya ialah, dari mana kita ini berasal? Kita ini berasal dari Allah SWT. Untuk apa kita ini diciptakan di dunia ini? Untuk beribadah kepada Allah. Mau kemana kita setelah hidup di dunia ini? Jawabannya adalah akhirat, surga atau neraka. Dari sini marilah kita renungkan sebuah surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Oleh karena itu, kebahagiaan baik dalam individu maupun berkelompok tidak akan bisa dicapai kecuali dengan iman dan takwa kepada Allah. Hanya dengan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kemudian kita mengharapkan pahala dan surganya, hidup insya Allah akan lebih bermakna dan kedamaian hati akan mudah diraih. Wujud nyata dalam kehidupan kita ialah saat kita menjalankan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah kutipan yang menarik dari para ulama yang terdahulu. Mereka berkata, As-sa'adati tatawalladhi minal ridha, wal ridha yatawalladhi minal ibadati, wal ibadati tatawalladhi minal iman. Kebahagiaan itu lahir dari ridha Allah, ridha Allah lahir dari ibadah, dan ibadah lahir dari keimanan. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Ramadan kita kali ini bisa menginspirasi kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, sebagaimana kebahagiaan orang-orang yang berpuasa. Semoga kita tidak terjebak dalam kebahagiaan yang semu yang tidak ada ujungnya, yaitu hanya mengejar sebatas dunia atau material yang nantinya berujung pada malapetaka. Alangkah baiknya kita di bulan Ramadan itu berusaha untuk memperbaiki diri dan mengejar kebahagiaan hakiki dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wabillahi taufik walhidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.